kembali dalam mata kuliah statistik. Hari ini kita akan belajar dengan pokok bahasan yaitu penyajian data. Pertemuan yang kemarin kita telah belajar mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, metode apa yang saya gunakan, instrumen apa yang saya pakai, dan kita sudah belajar mengenai mengolah data tersebut, baik mengolah data secara manual maupun secara elektronik. Pada materi kali ini, semua data yang sudah kita olah itu sekarang kita mau sajikan. Tapi bagaimana caranya untuk menyajikan data? Ada dua cara yang kita kenal dalam menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk grafik. Penyajian data dengan tabel, di mana tabel itu sendiri merupakan kumpulan angka-angka yang disusun rapi menurut kategori-kategori yang kita tentukan, sehingga memudahkan kita dalam membuat atau mengambil sebuah analisis data. Jadi secara umum bentuk tabel seperti ini. Ada yang namanya judul tabel, ada yang namanya judul di setiap kolom, dan ada yang namanya secara keseluruhan ini disebut dengan badan tabel. Ini dinamakan dengan sel-sel. Sudah tidak asing, Ibu pikir kalian sudah sering untuk melihat ini. Bentuk-bentuk tabel baik dalam modul pembelajaran maupun buku-buku yang sering kalian baca. Bentuk-bentuk tabel atau jenis kita kenal ada 3, ada tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan juga tabel 3 arah. Ini berbicara mengenai kategori atau karakteristik yang ada. Contoh untuk tabel 1 arah. Di sini ada sebuah data jumlah mahasiswa bimbingan akademik masing-masing dosen yang ada di Prodi Teknik Mesin. Jadi data ini saya mau sajikan dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya seperti ini. Akhirnya memudahkan kita sebagai para dosen. Misal Ibu sebagai pimpinan fakultas, saya ingin tahu berapa sih jumlah mahasiswa yang menjadi bimbingan akademiknya Pak Hengki, ada berapa? Pak Rizal ada berapa? Gitu. Jadi ini memudahkan sekali dengan kita menyajikan bentuk tabel jenis 1 arah. Kalau tabel 2 arah itu seperti ini. Jadi ada sebuah data, kita ingin melihat jumlah mahasiswa UKIP menurut fakultas dan jenis kelamin. Jadi di sini misal ini merupakan data PMB waktu tahun 2019 misal. Jadi ada fakultas teknik waktu penerimaan mahasiswa baru, jumlah laki-lakinya ada 30, perempuannya ada 20. Jadi jumlah mahasiswa yang waktu itu masuk ke fakultas teknik itu ada jumlah 50. Jadi ini bisa memperlihatkan data ini bisa dipakai entah misal WR3, Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan ingin mengadakan ada sebuah undangan untuk pertandingan sepak bola. Jadi dibutuhkan ada sekitar berapa tim yang harus diutus misal. Jadi satu tim ada berapa? 50 orang. Tapi harus dikirim 5 tim. Wah, ini berarti butuh 250 orang. Cukup enggak? Ternyata dalam satu universitas itu pada angkatan 2019 saja itu sudah ada sekitar 300-an orang. Jadi cukup. Jadi ini mempermudah kita sebagai pengambil keputusan atau peneliti. Dalam tabel 3 arah demikian sama. Berarti ini memperlihatkan ada 3 karakteristik. Jadi contoh data ini adalah data jumlah dosen di mana kita melihat jabatan fungsional, pendidikan maupun jenis kelamin. Jadi memperlihatkan ada lebih dari 1 karakteristik data. Lanjut. Penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik itu sendiri merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka yang biasanya juga berasal dari tabel-tabel. Secara sederhana, penyajian data dalam bentuk grafik ini datanya itu diambil dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Jadi kita kenal ada beberapa jenis grafik. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai grafik garis, batang, dan juga grafik lingkaran. Karena ini yang sering kita pakai, prodi eksak maupun prodi non eksak. Jadi kita akan mengupas apa sih itu grafik garis, batang, lingkaran, dan bagaimana cara membuatnya. Grafik garis contohnya seperti ini. Grafik batang dan grafik lingkaran.
Pada studi kasus, kita akan mempelajari bagaimana membuat grafik lingkaran sampai memperlihatkan seperti ini. Ini penggunaan aplikasi searching data, misalnya menggunakan Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer. Ya, yang paling tinggi yang dipakai itu saya pakai pakai Firefox. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini bisa secara manual maupun secara elektronik. Secara elektronik, Ibu akan coba untuk pakai aplikasi Excel, Microsoft Excel, di mana ada sebuah kuesioner yang Ibu mau bagikan untuk kalian isi, di mana kalian memberikan penilaian menyangkut baik tidaknya ruang kuliah yang kalian gunakan. Di sini ada pilihan, kalau 4 itu sangat baik, 3 cukup baik, 2 kurang baik, dan 1 sangat tidak baik. Jadi berdasarkan data yang kita tampilkan, yang kita sebarkan, kita coba 4 itu sangat baik, ini adalah cukup baik, yang 2 tadi, yang 2 kurang baik, sangat tidak baik, ini kurang baik, sangat tidak baik, 1. Oke. Jadi di sini ada 69 responden. Ibu contohkan untuk satu angkatan saja, misalnya untuk semester 4 kalian ada 69 orang dalam kelas. Ibu sebarkan kuesioner ini dan berdasarkan hasil penilaian kalian diperoleh diperoleh penilaian untuk kategori sangat baik ada 30 orang, cukup baik ada 29, kurang baik ada 9, dan sangat tidak baik itu ada 1 orang. Ini kan berdasarkan, ini relatif, penilaian ini relatif menurut sudut pandang kalian masing-masing. Kalian yang alami, kalian yang menikmati ruang kelas itu baik atau tidak baik, ya kalian anak-anak. Jadi kita akan membuat presentasi. Sebelum kita membuat grafik lingkarannya, di sini kita pakai rumus membuat presentase, berarti jumlah kategori 4 kita bagi dengan keseluruhan responden ada 69, terus kita kalikan dengan 100%. Nah, kita tarik. Oke. Di sini harusnya kalau datanya kita kan itu benar, paling. Nah, ya, tepat, berarti ada 100%. Jadi di sini akan memperlihatkan luas sudut area untuk masing-masing kategori. Sekarang kita mau membuat grafiknya. Jadi ini kita mau kategori untuk penilaian dan juga presentasinya. Oke, kita bold, kita masuk ke insert, kita pilih untuk lingkaran. Nah, di sini atau kita setelah itu judulnya ini kita bisa ganti, yaitu grafik ini tentang penilaian ruang kelas teknik mesin misal. Terus kita juga bisa mengganti-ganti dengan yang lebih yang menurut kita, ya misal seperti inilah. Ibu pakai yang ini, sudah kita masukkan ke data analisis yang kita kan. Jadi ya pada saat kita mempresentasikan, kita dapat menyajikan data ini seperti ini. Pada saat, jadi semua itu bergantung kalian mau memakai baik itu jenis grafik lingkaran kah, atau garis kah, atau batang kah, itu semua dari kalian dalam membuat
membuat atau menyajikannya. Jadi kembali, untuk kita mampu menyajikan data baik itu tabel maupun grafik dibutuhkan pemahaman dasar. Jadi kalau sampai di sini kalian bisa memahami, itu sudah sangat membantu kalian dalam proses penyajian data nanti ke depannya pada saat menghadapi yang namanya menyusun tugas akhir. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Tolong kembangkan materi yang dibagikan saat ini dalam proses belajar mandiri kalian di masing-masing tempat tinggal kalian semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.